Terima kasih saudara, masih dalam Sapa Redaksi On Location. Kita lanjutkan masih bersama dengan Pak Agung Alit, Ketua BNN Kabupaten Gianyar. Pak Agung, kita mengerucut ke Gianyar. Gianyar salah satu wilayah atau boleh dikatakan kota kabupaten penyangga. Denpasar, Badung, yang wilayah selatan yang relatif memang lebih ramai kan. Nah, saya ingin mengetahui sebetulnya potensi-potensi atau celah-celah seperti apa sih Pak akhirnya memang penyalahgunaan narkoba ini di Gianyar bisa masuk ke masyarakat Gianyar. Bagaimana Pak Agung? Kalau kita bicara masalah potensi ya Pak Bambang ya, semua orang itu bisa menjadi penyalahguna narkoba. Tergantung sekarang dengan siapa dia bergaul, di mana dia bergaul, dan seberapa kuat proteksi dia melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita semua ini rentan. Kita semua ini bisa tertular atau mau menyalahgunakan narkoba, tergantung diri kita. Tergantung kita bergaul dengan siapa, tergantung kita bergaul di mana. Kalau pergaulan kita memang ada komunitas penyalahguna narkoba, kita bergaul di sana, kita bisa menjadi pengguna juga atau penyalahguna juga. Kalau kita misalnya misal kita bergaul dengan komunitas penyalahguna narkoba, tapi kita membentengi diri kita dengan kekuatan ibadah, kekuatan iman kita akan bisa melakukan pencegahan atau memproteksi diri kita supaya kita tidak menjadi atau korban menyalahgunakan menjadi korban penyalahgunaan narkoba gitu Pak Bambang. Baik. Sebenarnya kalau Gianyar memang penyangga Kota Denpasar dan Badung ya sama-sama rawan terhadap penyalahgunaan narkoba karena kan jarak antara Denpasar, Gianyar, Badung dengan Gianyar itu kan kita bertetangga ya. Tipis-tipis, nggak kelihatan Pak. Nggak ada sekat, nggak ada jarak, kita langsung aja ke Badung, Gianyar, Denpasar udah masuk ke Kota Gianyar kan gampang sekali terjadinya interaksi antara masyarakat Badung dan Gianyar untuk melakukan peredaran untuk penyalahgunaan narkoba. Kalau informasi yang kami dapat dari media juga bahwa sebetulnya pergerakan ini sudah masuk ke desa-desa nih Pak Agung. Ini sebetulnya apa yang menyebabkan bisa masuk ke desa? Apakah kawan-kawan ini mereka dalam tanda kutip migran dari Badung, migran dari Denpasar, bekerja di sana kemudian pulang, kemudian karena memang menjadi korban akhirnya terjadi peredaran juga atau tadi ya Pak, pengaruhan mungkin ya. Itu bagaimana? Demikian bagaimana? Ya benar memang seperti itu. Penyalahgunaan narkoba itu penyalahgunanya bukan hanya ada di kota saja, di desa sudah. Kenapa? Ya dari beberapa hasil pengungkapan kita, begitu juga mungkin kita melakukan pengecekan, ya mereka ini kebanyakan ya bergaulnya di di Denpasar, di Badung, yang mungkin mereka ke sana itu untuk mencari pekerjaan atau mereka bekerja di sana. Ya seperti istilahnya itu migran gitu ya atau urbanisasi gitu. Mereka bekerja di sana, nanti pada saat libur mereka balik ke kampungnya. Nah kemungkinan kalau mereka yang sudah kena imbas atau pengaruh penyalahgunaan narkoba itu mereka datang ke desa bertemu atau bersengkrama dengan teman-teman yang ada di desa sehingga ini budaya yang mungkin pergaulan di dalam kota dan di desa itu terjadi pergeseran. Jadi ada potensi resiko untuk terjadi pengaruh-pengaruh gitu ya Pak Agung ya. Jadi ini lagi-lagi ternyata terkait diri sendiri, jadi peran dari keluarga juga penting Pak. Sangat penting sekali Pak Bambang. Sangat penting sekali. Keluarga itu memang faktor utama dan pertama yang harus membentengi atau melindungi sanak keluarganya. Karena kan dengan keluarga mereka mendapatkan kesejukan, mendapatkan masalah, mendapatkan kedamaian. Kalau bukan keluarga yang memberikan perlindungan atau mengawasi mereka, ya orang lain kan tidak sama rasanya dengan keluarga untuk memberikan pengawasan kepada keluarganya. Memang faktor utama dan pertama untuk membebaskan atau melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga pertama. Penting. Ini penting Penting sekali. banget. Baik.
Pak Agung, kalau pengen tahu sebetulnya dari kasus-kasus, ada pengungkapan-pengungkapan yang ada di Gianyar, lebih ke barang apa sih Pak? Atau seperti apa sih Pak modus-modusnya yang ini juga mungkin bisa diwaspadai juga oleh masyarakat? Iya. Kalau dari hasil pengungkapan kita Pak Bambang ya, saya bicara hasil pengungkapan kita di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, barang yang kita ungkap itu memang kebanyakan sabu ya. Sabu ya? Sabu, kebanyakan sabu pasti masih penting. Sabu. Karena itu kan, mohon maaf ini sementara barang itu yang mungkin begitu mudah didapat ya. Dari dapat akhirnya mereka itu lebih gampang mengedarkan sabu karena juga di samping itu kan peminatnya juga banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sepanjang ada demand, pasti ada supply. Sepanjang ada orang menggunakan, sepanjang ada orang yang meminta, ya supply itu pasti tetap mengalir, ada. Nah, tapi kami untuk diketahui oleh Pak Bambang dan pemirsa itu, kami di BNK Gianyar itu tidak berhenti hanya pada pengungkapan atau pemberantasan. Kami juga mengedepankan upaya pencegahannya. Ya, kami lakukan pencegahan dari desa, kemudian dari sekolah-sekolah, dari kampus, dari instansi pemerintah, kita libatkan semua untuk melakukan pencegahan Pak Bambang. Kita tidak artinya ngotot kepada pemberantasan aja. Nangkepin aja gitu, tidak cukup kita Pak Bambang. Kita artinya lebih cepat, lebih awal kita menyentuh masyarakat di pedesaan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Dari tingkat sekolah SD kami sudah melakukan pencegahan dengan cara kita membentuk kader-kader, membentuk relawan-relawan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungannya atau di komunitasnya. Ada edukasi kepada anak-anak? Ada. Ke sekolah-sekolah ini diedukasi anak-anak? Sekolah. Iya, kita sekolah. Dari awal diberitahu ya? Makanya kami itu di Gianyar ada sekolah bersinar. Sekolah bersinar? Sekolah bersinar. Apa itu Pak Agung? Artinya sekolah itu bersih dari narkoba Pak Bambang. Gitu. Bersih dari narkoba. Kampus bersinar. Kampus itu bebas, artinya bersih dari narkoba. Kemudian ya kita juga melibatkan tempat-tempat usaha, itu juga di instansi pemerintah. Kita ajak sama-sama, karena ini bukan tugasnya BNN saja Pak Bambang. Ini tugas kita semua. Apalagi Presiden sampai mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Beliau mengeluarkan impres bahwa seluruh kementerian lembaga itu harus melaksanakan rencana aksi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Nah itu yang mengharuskan seluruh kementerian lembaga itu, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Banjar di Bali itu, ya harus melaksanakan pencegahan. Nah, seperti itu. Jadi ini memang musuh bersama dan pekerjaan rumah kita bersama. Tidak bisa BNN sendiri, harus melibatkan. Jadi tadi ada upaya-upaya ya Pak ya? Iya benar. Jadi memang sosialisasi, menggandeng kemitraan masyarakat, bahkan sampai desa-desa ya Pak? Iya. Jadi ini upaya salah satu bahwa untuk mencegah adalah memberikan informasi yang baik dan benar pada masyarakat. Untuk turut mengawasi mungkin ya Pak ya? Iya benar. Atau mendeteksi dari awal supaya penyalahgunaan itu tidak menyebar gitu ya. Tidak meluas. Tidak meluas ya Pak ya. Wah, luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ke kira-kira seperti apa ke depan, apa lagi yang ingin dilakukan atau giat apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman dari BNNK Gianyar ya Pak Agung ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama dalam Sapa Redaksi On Location. Kita lanjutkan setelah ini.